Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Rahmah dari SMP Negeri 32 Satu Atap, Hulu Sungai Tengah. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya akan memaparkan tugas modul 1.1A8, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan merefleksi diri saya dengan beberapa pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Jadi, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya lebih mendominasi pembelajaran, atau pembelajaran lebih berpusat pada guru. Pembelajaran yang saya terapkan berfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Artinya, apabila siswa tidak memenuhi nilai ambang batas atau KKM, itu saya anggap tidak menguasai materi atau pembelajaran itu gagal. Saya juga kurang memahami karakter siswa dan siswi yang ada di dalam kelas. Semua siswa dan siswi saya anggap sama dan tiada berbeda. Ada kalanya saya menemui beberapa siswa yang pasif dan motivasi belajar siswa itu rendah, dan suasana kelas yang tertib serta tenang. Pada pembahasan kedua, pertanyaan pemantik yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya dapat merubah pemikiran saya bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apalagi anak zaman sekarang, sudah banyak media pembelajaran selain daripada guru. Misalnya saja mereka bisa belajar dengan menggunakan HP. HP yang mereka miliki itu bisa digunakan dengan mencari sumber-sumber belajar secara online. Pembelajaran yang kita lakukan berpusat pada murid. Artinya, pembelajaran yang kita lakukan tidak lagi berpusat pada guru. Namun, kita melakukan pembelajaran dengan berkolaborasi atau bekerja sama dengan siswa dan siswi yang ada di dalam kelas. Saya juga menghargai setiap karakter dan perbedaan siswa. Saya mengerti bahwa sifat dan karakter manusia itu berbeda-beda. Demikian halnya dengan siswa yang ada di sekolah saya. Selain itu, setelah saya mempelajari modul ini, juga merubah perilaku saya. Saya merancang media pembelajaran yang semenarik mungkin untuk memotivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, saya juga memberikan kebebasan kepada peserta didik
untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitasnya masing-masing. Saya juga menuntun anak sesuai dengan kodrat alam yang mereka miliki, serta sesuai kodrat zaman yang mereka lewati. Dan saya pun akhirnya bertanya-tanya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Agar kelas saya mencerminkan Ki Hajar Dewantara, tindakan yang saya ambil yaitu yang pertama, merancang dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa melalui pemilihan media yang bervariasi dan menarik. Siswa akan lebih termotivasi dengan pemilihan media yang bervariasi dan menarik ini. Dengan demikian, siswa yang awalnya pasif akan menjadi aktif dan sangat giat untuk mengikuti pelajaran. Selain belajar di dalam kelas, siswa juga belajar di sekitar lingkungan kelas atau di luar kelas. Jadi dengan demikian, itu akan berubah suasana baru. Saya juga mengenali lebih dalam tentang karakter dan latar belakang siswa serta keluarga. Dan saya menjalin komunikasi dengan orang tua siswa. Hal ini bisa saya lakukan dengan cara melakukan kunjungan rumah atau home visit. Dengan terjalinnya tali silaturahmi antara kita dan keluarga siswa, itu akan mempermudah kita untuk mengetahui karakter dan latar belakang siswa yang sebenarnya. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, kemudian pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, mengintegrasikan permainan di dalam pembelajaran, karena dengan adanya permainan di dalam pembelajaran, anak-anak itu akan lebih bersemangat. Selain itu, pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Dari beberapa pertanyaan dan jawaban mengenai refleksi pada diri saya tadi, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pendidikan bukan hanya ilmu akademis, melainkan perlu penanaman budi pekerti. Seperti halnya kita menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dengan demikian, pengetahuan anak dan nilai budi pekerti itu akan imbang, sehingga dia bisa membawa diri dengan baik, baik itu di lingkungan keluarga ataupun di masyarakat. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak dengan hati. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.